Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat sebuah gambar seperti ini. Ini adalah sebuah bracket modif. Jadi ceritanya kita akan membuat sebuah mold injection molding untuk bracket ini. Tapi sebelum itu kita membuat gambarnya dulu pada sebuah aplikasi CAD, bisa menggunakan AutoCAD atau menggunakan SolidWorks, tergantung keahlian masing-masing. Lantas ketika sudah masuk selesai gambar di aplikasi CAD, kita akan mengimport gambar tersebut ke aplikasi Mastercam dan kita akan membuat proses moldingnya. Dalam moldingnya nanti saya akan membuat dalam 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pertama di lantai pertama yang ini. Lantas bagian kedua adalah bagian lantai 2 ini, seluruhnya sampai atas akan saya bagi dua. Setelah saya bagi dua, itu bagian kedua, dan bagian ketiganya adalah bagian satunya lagi. Untuk lebih lanjut, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung menggambar saja. Di sini saya akan menggunakan aplikasi SolidWorks untuk gambar bracketnya secara 3D. Mungkin jika penonton sekalian ahli dalam AutoCAD atau Inventor atau aplikasi lainnya, bisa saja, tergantung keahlian masing-masing. Kita lihat dulu gambarnya, hilang ternyata. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita buka bagian part, karena kita akan membuat sebuah part, bukan menggabungkan atau menjadikan dia 2 dimensi. Kita cek dulu bagian gambarnya. Jadi pada gambar bracket ini kita mengetahui bahwa dia mempunyai lebar 100 mili dengan panjang 160 mili dengan ketinggian 87 dari bawah sampai ke atas. Oke, kita akan praktekkan. Kita akan menggunakan top plane. Ini sesuai referensi masing-masing, tapi menurut saya lebih gampang ketika menggunakan top plane. Saya akan membuat dulu garis bantu bayangan. Dua belas, 12, 12, garis bantu di sini. Dan di sini panjangnya adalah 24. Oke, ini sudah segaris. Kita akan membuat sebuah garis bantuan yang nantinya berguna sebagai garis bayangan. Oke, maaf. Kita pakai mirror entities. Kita blok semua ini. Ini juga termasuk. Ini tidak termasuk. Oke. Nah, ini garis batu tadi ini sebagai mirrornya. Jadi dia kena sebelahan gini. Kita oke. Kita hapus saja dia. Ini juga kita hapus. Oke. Kita jadikan dia isometrik. Biar bisa melihat. Tadi sesuai dengan gambar, dia memiliki panjang 160 ya. Di sini kita membuat 160. Oke. Selanjutnya yang kita gambar adalah bagian ini dan ini ya. Kita akan melakukan right pane.
Karena ini menggunakan radius 21. Oke, seperti yang kita lihat, ini adalah menggunakan diameter jari-jari 21, sehingga dia memiliki diameter 42. Otomatis lebar ininya mengikuti 42. Kita akan menggambarnya. Ini 42. Tingginya adalah ini 42 ditambah dengan satu jari-jari yaitu 21, jadi 63. Dan kita akan membuat sebuah radius sini 21. Oke, kurang lebih seperti ini hasil jadinya. Lalu kita akan ekstrud terlebih dahulu jika ingin lebih gampang. Karena dia posisi di tengah-tengah plane, maka dia tidak akan menggunakan bind, mereka menggunakan midplane. Dan ini ada panjangnya 72, 73, 74, maaf. Nah, kita lihat dia pas di 76 ya, maaf. Oke, 76 selesai. Lantas selanjutnya kita akan membuat garis segitiga siku-siku ini. Sama seperti tadi, kita menggunakan right plane. Gampang saja seperti menggambar segitiga pada umumnya, tinggal hubungkan semua garis-garis yang ada. Dan jika sudah, kita bos dia extrude pen 12. Oke, selesai. Terdapat sebuah perbedaan antara gambar ini dengan desain awal. Itu tidak ada dapat bolongan ini karena pada gambar ini saya akan membuat moldnya, dan bolongan ini nantinya akan dianggap sebagai sebuah pengerjaan tambahan di luar mold, itu dengan di drill. Oke, kita save dulu. Oke, dengan nama was asli ya. Selesai. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi Mastercam, di mana di aplikasi Mastercam ini kita akan membuat sebuah molding untuk mencetak bagian tersebut. Oke, kita sudah membuka aplikasi Mastercam ya. Seperti kita lihat, kita akan di sini membuka, sekaligus saya akan mempraktekkan bagaimana mengimport gambar dari SolidWorks dan dibuka di program Mastercam. Jadi namanya was asli. Oke, kita buka. Nah, secara otomatis dia akan terbuka seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat mold sesuai dengan part ini. Agar lebih gampang, kita ubah dia, kita tempatkan pada posisinya sebagai origin. Kita akan melihat gambar sebagai top. Nah, bagian atasnya akan
pada mesin akan tampak seperti ini. Namun saya tidak menginginkannya karena saya menginginkannya seperti ini. Maka kita akan merubahnya. Kita akan merotate dia 90 derajat. Oke, salah. Oke, 90 derajat. Sehingga tampilan topnya adalah seperti ini. Kenapa saya menginginkan seperti ini? Karena nantinya saya akan membuat mold untuk lantai satunya ini dulu. Itu saya akan membuat garis bantuan di sini. Oke. Dia originnya sudah di atas garis ini. Seperti yang kita lihat. Terus lalu kita akan membuat sebuah kotak atau yang nantinya akan menjadi sebuah balok mold. Pertama kita akan membuat dulu, jadi benda ini berukuran 106 dikali 100 dikali 160, maka saya akan membuat kotaknya lebih besar dari dia, yaitu ukurannya 110 kali 170. Mungkin jika Anda ngerasa kurang besar atau bagaimana, Anda bisa menambahkan juga misalnya 120 dikali dengan 180, terserah sesuai hati masing-masing, tidak pernah memaksa. Nah, untuk bagian itu maka saya akan membuat kotak ini dan mengekstrudnya ke bawah ini melebihi dari benda tersebut agar partnya terbentuk dan tidak pas dengan ujung paling bawah dari balok nantinya. Kita akan extrude dia. Kita ubah arahnya, nah arah ke bawah. Jika kita mengekstrud 10, maka dia akan, nah seperti ini. Nah, maka dia akan kurang kan? Ketika kita mengekstrud dia 12, dia akan ngepres atau sangat pas dengan kotaknya, maka kita akan melebihkan, yaitu kira-kira 20. Oke, sudah seperti ini. Kita akan membulean dia, atau bahasa di AutoCAD dan di SolidWorks ada mensubtract dengan meremove benda ini dari benda ini, namun benda ini akan memiliki pola cetakan seperti benda di atasnya. Caranya seperti ini. Pilih tubuhnya dulu. Oke, setelah di target ini sudah terdeteksi sebagai solid, maka kita akan memilih benda sebagai tool bodiesnya, yaitu benda ini. Dan oke. Nah, dia akan bolong seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah pengerjaan menggunakan mesin milling. Sebelum melakukan sebuah mesin milling, kita akan mengatur stok setupnya. Agar si komputer mendeteksi bahwa benda ini adalah benda yang akan dikerjakan, maka stok setupnya kita akan menggunakan bounding box. Nah, ketika bounding box ini, dengan gampangnya kita tinggal mengklik benda ini, maka dia nantinya akan, dan memilih end section, maka nantinya dia akan mengetahui sendiri ukuran dari benda tersebut tanpa perlu repot-repot kita membuatnya, atau jika Anda takut dengan ukuran tidak pas. Sudah, oke. Kembalikan ke top. Kita akan menggunakan fungsi pocket. Di sini kita akan membuat semua pocketnya. Oke. Sudah.
kita akan mencari toolnya. Kita akan menggunakan tool paling kecil. Kenapa kita menggunakan tool paling kecil? Nanti akan saya jelaskan. Ini tool diameter kita akan ganti sebagai 1, padahal dia aslinya 3. Dan di sini settingannya sesuai dengan selera masing-masing lah ya. Oke, jika kita sudah men-setting semuanya, kita pencet OK dan kita membiarkan komputer memikirkan sejenak untuk membuat garis-garis atau jalur yang nantinya akan menjadi jalur dari si mesin milling bekerja. Oke, secara kita lihat dia sudah memiliki jalur-jalur ini dan kita akan melihatnya secara simulasi ya. Kita akan lihat simulasi langsung dari mesin. Agak percepat sedikit agar lebih cepat. Ya, ini sudah akan sebuah pengeboran atau pekerjaan sesuai dengan benda kerja di kita ya. Oke, mesin selesai. Menandakan bahwa pekerjaan telah selesai. Oke, mode bagian pertama telah selesai. Kita akan nge-save-nya. Mode 1 asli. Oke, selesai. Dan kita akan mencari atau melihat G-code-nya dengan cara seperti ini. Pilih bagian mesin dan bagian ini, G1 atau generate. Kita tinggal tekan OK saja. Dan kita akan diminta untuk mencari folder penyimpanan. Terserah Anda. Sini nama saya akan mode 1 asli juga. Media NC. Oke. Kita save. Dan dia akan menggenerate sendirinya menggunakan Mastercam Code Expert. Oke, dia sudah menunjukkan semua kode dia sebanyak ini guys. Saya tidak paham. Baiklah, selesai. Kita akan membuka bagian baru. Kita akan membuka bagian baru yang nantinya akan membuat mold atas lantai 2 beserta dengan bagian-bagian yang lainnya dengan bentuk kanan kiri. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, gambar sudah saya keluarkan lagi. Cara seperti tadi, tidak perlu bingung-bingung. Lalu, tadi jika kita menggunakan garis bantu di sini, namun jika ini kita akan menggunakan garis bantu sejajar dengan atas lantai 2 ini, fungsinya adalah ketika dia akan menjadikan garis atau lantai ini sebagai originnya dia atau titik tengah dari ini. Dan kita akan membuat mold ini dari sini, dari lantai dasar ini menuju ke atas. Pertama-tama kita akan menjadikannya dia frame seperti ini. Oke, biar agak kelihatan. Dari sini menuju ke sini. Maaf sebelumnya. Kita kembalikan dia. Karena ini belum lurus, maka kita perlu membuat sebuah garis bantuan satu lagi dari sini setinggi 12 dan ini 100, ini adalah 90 derajat. Oke, sudah. Dari sini kita akan membuat garis menuju depan tadi, yaitu di sini.
kita kembalikan dia karena dia terhapus. Setelah kita kembalikan, dia akan seperti biasa kita menjadikan dia sebagai origin. Nah, seperti biasa saya akan mencoba membuat bagian topnya adalah gambar seperti ini agar lebih mudah. Bagian topnya adalah seperti ini agar lebih mudah dikerjakan. Kita akan merotate dan mentransform dia dengan berbagai cara agar jadi tampilannya seperti yang kita inginkan. Oke, kita sudah mendapatkan posisi topnya seperti ini yang sudah kita inginkan. Seperti biasa kita membuat sebuah kotak. Jika ini adalah 87 dikurangi 12, maka adalah 75. Kita akan membuatnya kira-kira 85. Tingginya 85, lebarnya ini 160, dia tetap 180. Oke, kebalik. Yang ini 90 aja. Ini 180. Oke. Nah, karena ini bendanya tidak pas, maka kita akan memindahkannya. Kita akan mentranslate dia pada sebuah X ke arah kiri sampai garis ini, yang ini tepat dengan garis ini. Oke, sudah pas. Dan ini garis yang lama kita hapus saja. Oke, viewnya kita kembalikan agar tidak bingung para pemirsa sekalian. Karena si kotak ini belum mencapai tengah-tengah dari benda tersebut, maka kita juga akan mentransformnya dia dari sisi depan. Oke. Pertama-tama kita akan pilih dia dulu semuanya. Jika tidak, dia akan coba memindahkan salah satu sisi saja. Lalu seperti biasa, transform, translate, dan kita ubah pada sumbu Y-nya sampai pada garis hijau. Dan kita move saja agar tidak bingung. Oke, sudah pas. Dia pas tengah-tengah seperti ini. Kita extrude dia. Nah, ini adalah 20 adalah settingan dari mode awal. Namun karena ini tidak cukup, maka ini adalah 100 panjangnya, dan jika dibuat dari sini maka dia adalah sini ke sini dari 50, maka kita butuh lebih dari 50. Maka kita akan membutuhkannya sebagai ya kira-kira 65. Oke. Sudah. Lalu langkah selanjutnya sama saja, boolean. Pilih dulu bendanya solid, lalu benda UAS-nya. Nah, kita sudah menjadikannya sebuah cetakan. Nah, jika sudah database seperti ini, maka kita siap menyeting stoknya. Seperti biasa, bounding box, pilihnya, end section, centang lagi. Dan kita tinggal pilih pocket sekali lagi. Kita pilih semua bagian yang hendak akan dikerjakan.
Oke, ini data yang tertinggal. Kita cek terlebih dahulu. Oke, pas. Karena ini bedanya agak rumit, maka nanti si mesin akan kebingungan. Maka kita harus membantu dia dengan cara membuat sebuah garis yang nantinya akan jadi patokan si mesin, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara jalannya. Oke. Ini juga satu. Selanjutnya kita akan membuat settingannya. Ini serah masing-masing ya. Ini adalah bukan referensi atau bukan sebuah contoh, melainkan keahlian masing-masing. Maka kira-kira saya akan skip saja di sini karena ini rahasia dapur. Oke, mohon maaf, saya tidak melihatkan sebelum saya generate. Ini hasil setelah di generate dan ini adalah hasilnya. Mari kita lihat sama-sama bagaimana dia bekerjanya dan bagaimana hasilnya, sesuai atau tidak dengan harapan kita. Oke, untuk lebih gampang kita tidak seperti tadi, kita melihat dari sisi sini saja. Oke, speed kita paling mentok, kita kerjakan. Kita tunggu. Ya, jika memang Mastercam ini adalah aplikasi yang ringan sebenarnya, namun ketika dia melakukan pekerjaan atau simulasi seperti ini, dia tergantung pekerjaannya tiba-tiba bisa menjadi berat. Nah, ini adalah hasil dari pengajian kita sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Dan ini adalah mold awal, maksud saya adalah mold bagian kanan, sehingga nanti saya akan kasih tahu. Jadi nanti moldnya adalah seperti ini. Ini adalah bagian mold bawah atau mold 3. Di atasnya ini terdapat sebuah mold dengan bentuk yang sama, yaitu mold 2 untuk membuat bagian tubuh atas, dan nanti saya akan ditumpukan dengan sebuah mold yang sesuai dengan benda di bawahnya sehingga membentuk lantai 1. Oke, kita save dulu dia. Mold 2 asli. Oke, dan kita generate dia kodenya. Mold 2 asli. Ya, memproses terlebih dahulu. Sebenarnya kodenya banyak sehingga dia lama untuk memprosesnya. Oke, kita akan skip dan selagi menunggu dia memproses. Oke, hasil generate sudah keluar. Nantinya adalah sebanyak 96.000, belum selesai. 107.000, 7.400 lah. Oke, cukup membagongkan dan wow. Oke, kita save. Oke, demikianlah
tutorial saya membuatkan mold untuk part tadi yang sudah seperti kalian lihat. Saya tidak akan membuat mold bagian ketiga karena mold bagian ketiga sama dengan mold 2 tadi, tinggal ditumpuk saja begini, dan di bawah tumpukan ini di sini akan ada dapat mold pertama sehingga dia membentuk sebuah part tersebut. Sekian dari saya Dito Fandahuri, cabut.